Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antonius Valentino Simbolon dengan NIM B1B123 059. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit salah satu konflik yang terjadi di Indonesia. Jadi saya mengambil kasus di sini adalah kasus masyarakat adat di Papua dan juga perusahaan-perusahaan sawit yang ingin membuka lahan mereka di tanah adat Papua tersebut. Baik, saya akan jelaskan secara singkat sedikit kasus ini. Jadi konflik ini terjadi ketika perusahaan kelapa sawit ingin membuka lahan di wilayah hutan adat masyarakat Papua tanpa memikirkan apa dampaknya, apa yang dirasakan oleh masyarakat adat Papua itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke latar belakang masalah. Di sini latar belakang permasalahan ini adalah konflik ini muncul karena masyarakat merasa dirugikan akibat hilangnya hutan yang menjadi sumber daya kehidupan mereka. Yang menjadi sumber kehidupan mereka, seperti untuk berburu, bertani, dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Selain itu, pembukaan lahan ini juga tentunya menyebabkan kerusakan lingkungan bagi mereka yang jelas akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian ada aktor yang terlibat dalam kasus ini, jelas adalah masyarakat adat sebagai pihak yang dirugikan ataupun sebagai pihak yang terdampak. Selanjutnya ada perusahaan sebagai pelaku usaha, dan kemudian ada pemerintah selaku pemberi izin terhadap pembukaan lahan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan kronologi singkatnya, yaitu dimulai dari pemberian izin. Pemerintah memberikan izin kepada perusahaan untuk membuka lahan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan lahan tanpa memikirkan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat mulai melakukan penolakan dan protes karena merasa hak-hak mereka ini diabaikan. Oleh sebab itu, konflik ini termasuk konflik kepentingan. Di sini saya memakai konflik kepentingan. Kenapa konflik kepentingan? Karena adanya perbedaan tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat. Jelas masyarakat adat setempat mempertahankan hutan dan tanah mereka yang sudah lama mereka punya sebagai sumber kehidupan mereka. Sedangkan perusahaan sebagai pihak yang baru di sini berorientasi pada keuntungan ekonomi melalui pembukaan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya ada teori kebutuhan. Berdasarkan teori ini, konflik ini terjadi karena kebutuhan dasar dari masyarakat tidak terpenuhi. Kemudian masyarakat adat ini membutuhkan yang pertama itu rasa aman, yang kedua identitas budaya, dan yang ketiga akses terhadap sumber daya alam mereka sendiri. Jadi ketika hutan adat dirusak, maka kebutuhan tersebut dapat terganggu, tidak langsung berdampak kepada masyarakat, dan jelas akan memicu konflik yang ada. Selanjutnya ada pemetaan konflik. Di sini ada akar masalah. Jelas akar masalahnya terjadi awalnya ini karena pembukaan lahan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan dampak dari lingkungan tersebut. Masyarakat merasa tidak diajak untuk memikirkan masa depan mereka. Masyarakat merasa bahwasanya mereka seenaknya saja membuka lahan tersebut. Dan pihak-pihak yang terlibat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama ada masyarakat setempat, masyarakat adat Papua, yang kemudian ada perusahaan, dan yang terakhir ada pemerintah. Kita lanjutkan dengan kepentingan dari masing-masing pihak. Di sini kepentingan dari masyarakat itu sendiri jelas untuk mempertahankan lingkungan dan kehidupan sehari-hari mereka yang sudah lama mereka punya. Kemudian ada perusahaan. Di sini perusahaan ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, keuntungan untuk membangun ekonomi dengan pembukaan hutan adat yang dampaknya itu jelek terhadap masyarakat. Kemudian ada pemerintah. Di sini pemerintah memiliki kepentingan untuk mendorong pembangunan dan investasi. Nah, di sini jelas ada 3 aktor, yaitu masyarakat, perusahaan, dan pemerintah yang mempunyai kepentingannya masing-masing. Selanjutnya ada strategi penyelesaian konflik. Di sini menurut saya strategi yang pas untuk menyelesaikan konflik yang ada ini adalah strategi mediasi dan kolaborasi. Apa sih strategi mediasi dan kolaborasi? Jadi, mediasi ini adalah
cara yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral, seperti lembaga independen untuk mempertemukan kedua belah pihak yang memiliki masalah, seperti masyarakat adat dan perusahaan yang ingin membuka lahan di tanah adat mereka. Kemudian saya menggunakan strategi kolaborasi untuk melakukan yang namanya kolaborasi untuk mencari solusi bersama, seperti solusi untuk pembatasan area pembukaan lahan, pemberian kompensasi terhadap masyarakat itu sendiri, atau pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Kenapa saya memilih alasan untuk memilih mediasi dan kolaborasi? Ini adalah karena dapat menciptakan solusi yang lebih adil dan mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Jadi kepentingan dari masyarakat, kepentingan dari perusahaan, dan kepentingan dari pemerintah itu sendiri kita akomodasi, kita dengarkan apa yang menjadi adil untuk mereka lakukan sehingga tidak terjadi konflik kembali. Baik, terakhir di sini untuk penutup. Jadi kesimpulan dari konflik ini adalah, ataupun kesimpulan dari kasus ini adalah konflik antara masyarakat adat Papua dan perusahaan yang terjadi ini karena perbedaan kepentingan dan terganggunya kebutuhan dasar masyarakat. Jadi penyelesaian konflik memerlukan komunikasi yang baik serta pendekatan mediasi dan kolaborasi agar tercapainya solusi yang adil. Kemudian refleksi yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah pentingnya menghargai hak masyarakat adat dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, kita harus memikirkan dampaknya apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Jadi konflik ini juga menunjukkan bahwasanya pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek-aspek sosial dan lingkungan, karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Baik, saya akhiri pada video kali ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau teman-teman yang masih belum paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.